anal anbiya kullahum yusalluna fi kuburihim. Semua nabi, bahkan semua wali, semuanya sholat di dalam kubur. Alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdal syakirin, hamdal musallin, hamdal sairina ilaih. Wa nas'alullah ayja'alana minal wasilin al-mardiyin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abi ruhina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyati ajma'in. Saudara-saudariku yang melakukan Allah, kita yang tidak sempurna ini tidak pantas menyematkan sifat kesempurnaan, tapi kita beruntung, kita adalah umat Nabi yang paling sempurna. Kita adalah pengikut Nabi yang sangat sempurna. Semoga kekurangan-kekurangan ini Allah lengkapi dengan kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan membaca kitab dari guru-guru saya, yaitu Sayyidina Syekh Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau zuriat Al-Hasani, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Saya mengambil sanad kitab ini dari para zuriat Nabi SAW. Ada Al-Habib Umar bin Abdul Aziz Syihab Palembang, tapi beliau lama di Mekah, ngaji langsung kepada Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Ada juga kita ambil sanad ini langsung kepada guru kita di Brebes, ya, Kiai Labib, ya, hafizahullah. Beliau sedang sakit berat, ya, sedang suci darah, mohon didoakan beliau. Dan juga kita mengambil sanad-sanad itu ke banyak masyayikh. Ada juga yang di Mekah kepada Abuya Said Usamah Mansi Al-Hasani, ya, beliau di Mekah, mengajar di Mekah, dan beliau juga ahli thariqah, ahli hadis, dan orang yang paling mirip setelah anaknya Abuya Said Muhammad, itu Said Ahmad, itu adalah Abuya Said Usamah Mansi, ya. Orang yang orang-orang tersebut semuanya betul-betul membentuk cara saya membaca kitab, ya, cara membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk mereka dan pengarang kitab ini, guru-guru kami, baik yang saya sebutkan, yang tidak saya sebutkan, yang mengijazahkan am ataupun khas, lahumul fatihah. Alhamdulillah, bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab ini sudah sampai di halaman 68. Nah, untungnya kitab ini tidak dicetak dengan izin yang tertulis kecuali dari Hay'ah Soffah. Maka halamannya pasti sama di semua cetakan, ya. Al-Khasa'is Al-Muhammadiyah, keistimewaan Al-Muhammadiyah. Muhammad itu Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Muhammadiyah, orang yang terhubung kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dan orang yang paling terhubung kepada Sayyidina Muhammad SAW ada yang melalui nasab. Alhamdulillah hadir Habib Muhammad Fauzi, betul ya? Ya, alhamdulillah, marhaban Habib, Pak Dokter ini, ya. Mohon syafaatnya di dunia akhirat kepada njitnya Nabi Muhammad SAW, ya. Orang kalau tahu dirinya Habib sudah dewasa, tawadhu. Tapi kalau ditanamkan Habib dari kecil, jadi belagu. Nah, ini beliau yang paham, ya, dididik dari kecilnya biasa, pas dewasa sudah paham adab menyandang gelar Sayyid dan Habib. Dan itu nggak bisa request,
Emang lahirnya begitu? Bisa protes nggak? Beliau juga nggak bisa milih terlahir sebagai Habib atau tidak Habib. Cuma kita diajarin oleh guru-guru kita, kenapa ada yang terlahir jadi orang biasa, ada yang jadi ulama, ada yang jadi sayyid. Itu ada ilmunya. Disebut ilmul bad'i, ilmu asal muasal penciptaan manusia. Itu ada urusannya di sana. Ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Nanti di antara ruh itu semua mereka ada berbagai sikap. Maka lahirnya nanti mereka mendapat reward. Ada yang lahir jadi sayyid, ada yang jadi ulama, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi muallim, jadi kiai, ada yang jadi kerjaan, semuanya bergantung yang dulu kita kerjain di sana. Tapi kabar gembiranya apa? Siapa yang dulu bersama di sana pasti bersama lagi di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah kekalkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk kepada keistimewaan sholat yang di halaman 68. Berarti ini sudah banyak ya. Untuk ngaji sekali sebulan ini sudah banyak nih Kiai. Ya, kurang waktunya emang. Kalau idealnya ba'da subuh langsung ngaji, ba'da subuh langsung ngaji gitu. 40 hari khatam gitu maunya kan, dapat ijazah. Maunya orang. Nih, hati-hati para santri, para murid, jamaah, jangan kejar ijazah. Kenapa? Dalam Sahih Bukhari ditulis judul bab, innamal ilmu bita'allumi. Ilmu itu dengan belajar, ngambil keahlinya, bukan dengan ijazah. Bukan dengan ijazah. Jadi ketika kami mengajar Sahih Bukhari, umur saya masih belum 30. Waktu saya ngajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, saya disindir oleh seorang Habib. Habib juga yang nyindir nih. Jadi Habibnya juga ada Habib yang sahih dan tidak sahih juga nih akhlaknya. Ya, dia nyindir saya ngomong gini, Ani punya guru, punya 2000 sanad, tapi dia cuma ngajarin kitab Maraqil Ubudiyah, Lubabul Hadis, Arba'in, nggak ada ngajar Sahih Bukhari. Saking tawaduknya, Ani bilang ke dia, Bib, innamal ilmu bita'allumi la bil ijazah. Ilmu itu kalau orang disebut berilmu bukan kolektor sanad. Bukan saya dapat ijazah, saya dapat ijazah, saya dapat ijazah, bukan. Tapi berapa lama dia ngaji kepada seorang syekh, maka itu yang diajarkan. Maka coba perhatikan Kiai Mawardi Taifur, ada Kiai Taifur Mawardi, 2 Taifur saya kenal, Kiai Taifur Mawardi Purworejo dan Mursyid Naqsyabandiyah kita di Mandula, Kiai Taifur Ali Wafa. Ya, kepada beliau-beliau kita ngambil sanad ini juga, termasuk sanad Thariqah, sanad wirid, sanad Ratibul Atas kita ngambil juga kepada Kiai Mawardi, Kiai Taifur Mawardi. Sedangkan sanad Naqsyabandiyah, Muzhariyah, Khalidiyah 2 kita ngambil dari Kiai Taifur Ali Wafa Madura. Itu semua orang ngaji di Mekah. Itu semua orang ngaji di Mekah, ya. Dan beliau-beliau itu mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bukan kitab-kitab kecil. Kenapa? Karena dia dulu ngaji itu. Maka seorang kiai hanya mengajar kitab yang dipelajari. Itu yang disebut dalam hadis, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah beri cahaya orang yang mendengar belajar kalamku, lalu wa'aha, dia resapi, dia hafalkan, dia pahami, faballaghaha kama sami'aha. Lalu dia transfer ilmunya, dia bagikan ilmunya baik di majelis, di pesantren atau di majelis-majelis zikir, kama sami'aha, seperti dulu dia mendengar. Apa maknanya? Orang hanya mengajar yang dia pelajari. Jika dulu dia belajar kitab Maraqil Ubudiyah, itu yang diajar, jangan mengajarin kitab yang lain. Jika dulu belajarnya Lubabul Hadis, ajaran itu, jangan mengajarin Sahih Bukhari. Alhamdulillah al-faqir kami belajar Sahih Bukhari dan mengajarkannya 15 tahun. Ya. Ditambah sekarang 2020 sampai 2024 berarti sudah 19 tahun. Ya, 2004 sampai 2024 berarti sudah 20 tahun. Alhamdulillahirabbil. Dan mohon maaf, saya
nggak talaki kitab-kitab Maraqil Ubudiyah, maka saya nggak ngajarin kitab itu. Dan nggak pernah ngambil sanad itu kecuali ya. Saya ngaji Ihya, ngaji Hikam, maka itu yang saya ajarkan. Jadi bukan berarti kita belagu-belagu, enggak. Seseorang balaghaha kama sami'aha, sebagaimana dia dulu belajar itu yang diajarkan. Ya. Khawatir saya kalau saya ngajar Maraqil Ubudiyah, takutnya maksud Syekh Nawawi Al-Bantani enggak begitu. Walaupun bisa ngajarnya. Ya, karena di Pulau Jawa ini lebih banyak orang yang mengerti itu. Ya. Ada beberapa kitab kita baca dikit ijazahi karena gurunya sudah percaya, baru boleh kita mengajarkannya. Baik, kita masuk ke Khasa'is As-Salah halaman 68. Anna man hafaza ala salawatihi fid dunya, siapa yang menjaga, melestarikan, istiqomah menjaga sholatnya di dunia, berarti ada sholat di kubur, ada sholat di akhirat. Perhatikan, ada sholat di dunia, berarti sebelum ini sudah juga ada sholat. Sholatnya ruh, memandang Allah di alam ruh, syahidna, itu sholatnya. Itu sholatnya ruh. Jadi kalau orang tanya, apa sholatnya ruh? Ketika mereka mengatakan syahidna, kami menyaksikan engkau ya Allah, itu sholatul ruh. Dan si ar-ruhani itu sampai sekarang sholatnya begitu. Ar-ruh yang Allah tiupkan dulu, yang ditiupkan ke dunia, yang bertahan di akhirat, di alam kubur, padang mahsyar, itu sama. Dan sholatnya sama. Sedangkan ruku, sujud, itu sholatnya badan. Memuji kepada Allah, sholatnya lisan. Itu semuanya punya sholat sendiri. Ya, yusolli ala tab'ihi, dia sholat dengan tabiatnya. Ya. Oleh karenanya, siapa yang belum berhasil melatih dirinya sampai kepada sholat ruhani, dia belum berpulang sebelum pulang, dia belum mati sebelum mati, dia belum bersiap menghadapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mesti sampai di situ. Ya. Muta'asyiqan biha, orang yang sholat di dunia, muta'asyiqan biha, merindui sholatnya. Tuh, rindu berarti dulu pernah jumpa tuh. Karena pernah jumpa, maka dia rindu. Karena cara jumpa kepada Allah tidak mungkin jumpa langsung seperti dulu di masa alam ruh, maka mereka merindui 5 waktu. Sudah rindu belum sholat atau masih beban? Cek aja subuh tadi berat atau rindu? Sholat tahajud itu rindu atau masih susah bangun? Sholat witir itu rindu atau masih susah untuk mengatur diri? Mana? Sudah belum? Belum rindu? Jangan mati dulu. Jangan mati dulu. Belajar dulu ilmu tentang sholat. Ruhus sholat, ya, ruhnya sholat itu zikrullah. Ruhus sholat apa? Zikrullah. Ala apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Dan berusahalah engkau menyempurnakan sholat untuk zikrullah, mengingat aku, ya, mengingat aku pada lisan memuji, pada tubuh ruku dan sujud, pada kolbu menyebut namanya, pada sir menjaga rahasianya, pada ruh menyaksikannya. Ya, Allah merzukna, semoga Allah berikan kita itu, amin ya rabbal alamin. Sampai mati ya Allah, jangan biarkan ruhani kami tidak kembali kepada tugasnya, amin ya rabb. Jadi yang dirindui apa? Bukan gerakan sholatnya, bukan jumlahnya, tapi pertemuan. Dan apa rahasia 5 waktu itu? Itulah 5 saat Allah bertajalli pada masa alam ruhiyah. Jadi ada tajalli am, ada tajalli khas. Allah menampakkan kesempurnaannya, keindahannya, jamal wa kamal wa jalal di alam ruh.
itu minimal 5 kali. Maka ruh yang hari ini menjadi muslim mukmin yang sholat, dia rindu sholat, minimal 5 kali dia rindu. Namun khawas umat Nabi Muhammad SAW, ruh yang spesial, dia merindukan itu setiap saat. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami yang semasa dengan Imam Muslim, wafat tahun 261 Hijriah. Apa kata dia? Aku, ruhku diperjalankan setiap hari 70 kali. Ya, ruhku diperjalankan setiap hari 70 kali. Itu juga terjadi pada Sayyidina Faqih Al-Muqaddam, dan itu juga terjadi pada Sayyidina Junaid Al-Baghdadi, tapi lebih kurang dan lebih banyak lagi pada Sultanul Aulia Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, mereka seperti itu. Fa innahu la yazalu yusalli fi qabrihi mutana'iman bi salatih. Tadi di dunia merindukan apa? Merindukan pertemuan 5 kali tajalli Allah. Nanti di kubur, ya, fa innahu la yazalu yusalli fi qabrih. Di kubur pun orang ini masih salat. Kenapa dia salat? Mutana'iman bi salatih. Karena dia merasakan lezatnya salat itu. Sudah merasakan lezatnya salat. Lezatnya salat itu lebih lezat dari malam pertama. Rindu gak malam pertama? Ya, makanya orang keluar kota balik lagi, ketemu dengan orang yang dia rindui di malam pertamanya. Yang jomblo ya salam deh ya. Maaf, berarti antum harus zuhud. Berarti diberi kesempatan oleh Allah untuk menyendiri, ya. Yang sudah pernah merasakan itu, sekarang alihkan kepada rohaninya, ya. Alihkan kepada rohaninya, karena rohani tidak pernah masa kesepian. Berarti ini bukan khusus untuk para nabi, karena yang disebutkan di hadis Isra Mi'raj, yang sholat di kubur itu Nabi Musa. Ternyata hadis yang lain mengatakan fa innal anbiya yusalluna fi qabrih. Ternyata umum, sesungguhnya para wali, para nabi, mereka sholat di dalam kuburnya. Kenapa mereka sholat? Mutana'iman bi salatih. Ini versi Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, karena mereka menikmati itu. Tapi ada versi yang lain. Salat itu ziyadatul irfan. Salat di kubur bukan lagi beban, bukan lagi kewajiban. Salat di kubur bukan taklif, tapi salat di kubur ta'rif, menambahkan ma'rifat. Salat kita 5 waktu ini masih taklif, beban. Yang masih merasa itu beban, membayar hutang, atau masih merasa itu butuh, belum. Dia lebih dari butuh, bahkan lebih daripada sekedar nikmat. Salat itu ziyadatul irfan, menambah kemakrifatan. Itulah salatnya arifin, orang yang ahli marifat. Kalau salat orang jahil tidak, menambah sombong. Orang-orang jahil sering ngomong gini, ya Allah, saya sudah salat, kenapa doaku tidak dikabulkan? Dan ketika dapat musibah, apa kata dia? Ya Allah, saya sudah rajin salat, sudah rajin sedekah, sudah ngaji di majelis, kenapa masih diuji? Dia lupa ada satu ayat, ini jadi pembukaan Hizib Bahar. Wa idzi btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan ingatlah ketika orang beriman selalu dan tetap senantiasa ubtuliyah. Kalau tafsir biasa mengartikan itu ujian bala, tapi kami Al-Fakir mengartikan itu ubtuliyah, ditempa, selalu ditempa. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan mereka digoyang terus. Ciri-ciri orang beriman, dia digoyang terus, diganggu terus. Kalau nggak merasa terganggu, fa innaka minhum, jangan-jangan kita bagian dari syaitan yang mengganggu itu, ya, yang tidak merasa dirinya diganggu, dikacaukan oleh syaitan, berarti dia bagian dari syaitan. Nauzubillah min. Jadi nggak ada ceritanya sudah belajar makrifat tidak diuji, tapi para pencinta dia tidak merasa diuji.
dia merasa dielus dan dicubit. Ya. Baik. Wa hadza maqamun a'tahu Allah taala li jami'i anbiya'ihi salawatullah alaihim ajmain. Ini adalah makam yang Allah berikan kepada para nabi semuanya. Itulah hadis tadi, para nabi salat di kubur. Dan kita tambahkan wa warathatihi minal ulama, dan ini juga makam yang diwariskan oleh para ulama yang kenal kepada Allah SWT. Wa qad yukramu bihi man syaa min ibadihi salihin. Itu maknanya ya. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Imam Abu Ya'la Al-Baihaqi ya, menyebutkan anal anbiya kullahum yusalluna fi kuburihim. Semua nabi, bahkan semua wali, semuanya sholat di dalam kubur. Kita ketemu orang soleh minta doa, benar nggak? Nah, inilah rahasia ziaratus salihin. Kenapa perlu ziarah kepada orang soleh? Karena doa yang ada di kubur mereka mengalir kepada kita. Gitu ya. Imam Baihaqi, Imam Abu Ya'la, ada satu kitab mereka tulis Hayatul Anbiya, hidupnya para nabi setelah mereka wafat. Dari Sayyidina Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Ini kalau para ustaz wajib hafal ini hadis. Al-anbiya, para nabi, ahya, senantiasa hidup, fi kuburihim, di dalam kubur mereka, yusallun, mereka salat. Mereka sedang salat. Ini terjemahan harfiah. Terjemahan Sidi Ahmad Maulana Al-Kattani ya, yang menulis kitab Qabilatul Qaun dan kitab-kitab yang lain, yusallun yani yusalluna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sayyidina Anas juga menyebutkan hadis yang tadi sudah saya singgung di awal, bahwa Nabi Yuna Muhammad SAW mengatakan ataitu lailata usriya bi ala Musa. Ketika malam Isra aku diizinkan melewati Sayyidina Musa. Yusalli fi qabrihi, beliau salat di kuburnya, di suatu makam dalam kuburnya namanya Al-Kathib Al-Ahmar, batu Kathib Ahmar yang merah marun ya. Itu simbol makom para nabi. Jadi saya mau tanya, nabi hidup di kuburnya? Tubuhnya sudah mati, berarti yang hidup apanya? Ruhnya. Berarti kalau kita ziarah, kita baca salam kemana? Ke ruhnya. Yang jawab siapa? Ruhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Amma dalil ala salatis salihin fi kuburihim. Nah, sekarang kalau itu kan nabi. Kalau orang soleh gimana? Kenapa Wali Songo itu sampai hari ini masih diziarahi, kecuali Wali Songong nggak mau ziarah? Kenapa orang masih ziarah? Di luar Batang ada Habib Hussein Al-Idrus ya, Habib luar Batang, itu ramai terus. Kenapa? Dijawab di sini ya. Karena mereka sholat di dalam kubur mereka. Karena semua ulama wali Allah pewaris para nabi. Apa yang dilakukan oleh nabinya pasti dia lakukan. Oke. Di sini disebutkan jaa fil hadis, disebutkan dalam hadis annal mu'min yaqulu lil malaikah. Orang beriman di dalam kubur nanti berkata ke malaikat. Ini bukan satu malaikat. Munkar Nakir dan semua tentaranya, pelayan-pelayannya. Da'uni hatta usolli. Jadi Munkar Nakir mau nanya, tunggu dulu. Tunggu Kar. Tunggu, Nakir. Sorry bro, ani lagi sibuk sholat. Da'uni usolli. Ente jangan banyak tanya dulu, ani mau sholat. Ini serius, ini hadisnya Hasan ini. Ya. Jadi yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya bukan dongeng, ada dalilnya. Dan kalau antum ahlul kasyaf pasti melihatnya. Cuma kan nggak semua orang ahlul kasyaf. Minimal yakin dapat hadis ini. Udahlah nggak ahlul kasyaf, nggak percaya dengan riwayat ini dan nggak mau baca kitab ini. Da'uni hatta usolli. Jangan nanya dulu, biarkan aku sholat, kata. Fayaqulun innaka sataf'al.
ya sudah, lakukan yang engkau lakukan, yang mau engkau lakukan. Mungkar nakir gak berani nanya sama wali Allah. Kenapa? Wih, ini orang bukan orang sembarangan. Jangan-jangan dia pewaris Nabi nih. Cuma karena mungkar nakir ini, dia bekerja seperti security, seperti aparatur negara, seperti orang yang ada di depan hotel itu, apa namanya? Yang jaga, bukan? Ya. Maka mungkar nakir, jika dia tidak mengenal, dia akan tetap tanya. Dia akan tetap tanya. Hatta Nabi Muhammad datang, dia masih nanya. Tapi pas dia, ada Jibril. Wah, ini kayaknya seseorang nih, gitu. Jadi mungkar nakir itu melebihi robot. Semua malaikat-malaikat itu, apa chip yang Allah ciptakan pada mereka, mereka begitu aja. Maka malaikat itu tidak ada progresnya, mereka stagnan dan konstan. Itu yang disebut kemajuan bagi malaikat. Kalau bagi kita, ada gunung, hancurin gunungnya, jadi gedung. Ya, baik. Di hadis ini ditambahkan wa asnana Abu Nuaim. Imam Abu Nuaim punya satu kitab judulnya Hilyatul Auliya dari Yasar bin Jaish, dari ayahnya Jaish. Ana walladzi la ilaha illahu. Nah, ini beliau cerita pengalaman gali kubur. Nah, jadi ternyata gali kubur itu ada makrifatnya. Jangan sampai yang gali kubur nggak sholat, nggak dapat bagian ente, ya. Sholatlah, belajarlah makrifat kuburiyah, ya, biar nggak dituduh kuburiyun. Kan sekarang ini wajah-wajah kuburiyun nih, suka ziarah toh, ya. Dan teganya kelompok itu menuduh kita penyembah kubur. Itu hadza buhtanun azim, itu kebohongan dan penghinaan yang luar biasa. Kita diam-diam aja, kita kan nggak ada masalah sama mereka, tiba-tiba kita dikafir-kafirkan, menyebut kita penyembah kubur, kafir nggak? Kafir. Mereka nggak bilang ente kafir, tapi simbol kekufuran dia sematkan kepada kita. Maka saya apresiasi sekali masjid sini Habib, sudah ditulis Masjid Aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat jadi kuburiyun. Aku demi Allah, kata beliau, udkhiltu Sabitan al-Bunani fi lahdihi. Adkhaltu, aku bertugas. Ini seorang tabi'in, salafus saleh. Kalau nggak mau percaya sufi, udah percaya salafus saleh. Ini tabi'in generasi kedua setelah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Aku memasukkan Sayyidina Thabit al-Bunani, murid daripada sahabat Nabi, namanya Thabit al-Bunani, salah satu wali Allah, wali kutub di zamannya, fi lahdihi, ke dalam lahatnya. Apa beda kuburan orang Islam dengan non-muslim? Kita ada lahat. Tahu lahat ya? Kuburan, galian, lalu di sampingnya menghadap kiblat, kita gali lagi. Kalau tanahnya nggak bagus, di tengah kita buat lahatnya. Tapi kalau tanahnya bagus, kita arahkan, buatnya di ya, semacam ruang khusus bagi dia. Wa ma'i Humaid wa rajulun ghairuhu. Bersamaku ada Humaid, ya, besar kemungkinan itu Humaid at-Tawil, wa rajulun ghairuhu, dan seseorang selain dia. Berarti biasanya kita kalau di bahlahat berapa orang? 3-4. Thabit al-Bunani itu wali Allah, dimasukkan ke dalam. Orang ini biasa, wali itu baru disadari kalau udah meninggal. Ya, meninggal kiai baru orang tahu. Ya, abah gurus kumpul, orang udah tahu beliau wali, tapi nggak banyak. Meninggal beliau, haulnya itu berlipat-lipat lebih ramai dari kajian waktu beliau hidup. Jadi kadang-kadang harumnya seseorang itu setelah dia berpulang. Ya, sama juga ya, Gusmi waktu hidup gurunya beliau ini orang nggak tahu, malah dikafirkan, dianggap zindik, sampai ya, Gus Dur cium tangan beliau, orang diam. Wih, kalau Gus Dur cium tangan berarti dia seseorang, ya, seseorang yang penting dalam daftar kewalian yang dikenal oleh Gus Dur. Ya, sama di Malaysia ada yang difatwakan sesat, pendiri Darul Arqam, Abuya Asy'ari Muhammad, sama Gus Dur datang sana cium tangan waktu di Singapura. Kita bingung, ada apa dengan Gus Dur? Ternyata beliau memandang dengan rahmaniyah, bukan memandang dengan judge, menghukum. Ya. Sayangnya Abu Asy'ari Muhammad itu mengatakan satu aja dalam bab Al-Mahdi.
bahwa Al-Mahdi itu, ini seingat saya ya, itu gurunya Muhammad Abdullah Suhaimi yang mendirikan Thariqat Aurat Muhammadiyah, itulah Al-Mahdi yang meninggal nanti muncul lagi. Jika itu berarti itu keliru konsepnya, tapi tidak sesat. Tidak sesat. Jadi dalam bab kemahdian orang boleh keliru, tapi dalam bab kenabian tidak boleh keliru, ya. Falamma sawaina alaihi al-labin, ketika kami menutupinya, jadi batu-batu yang dikasih untuk menimbun itu disebut labin. Labin itu bisa bata, bisa batu gundukan, ya. Saqatat labinatun fa idza bihi yusalli fi qabri. Jadi ketika sudah penuh, ya, tiba-tiba ada satu bebatuan tumpukan itu, kalau tanah itu roboh masuk ke dalam, kebayang? Dan mereka melihat fa idza bihi yusalli fi qabri. Tiba-tiba kami melihat, bukan lagi dengan mata ini, yusalli fi qabri, beliau Thabit Al-Bunani salat di dalam kuburnya. Nabi SAW melihat Nabi Musa dengan mata ini, tapi yang melihat sebenarnya bukan mata ini yang melihat, ya. Mereka lagi jaga, tapi pandangan batinnya yang memandang, bukan pandangan zahirnya, ya. Ini untuk menjelaskan pengalaman Aba Guru Sekumpul, Gusmi, Habib Kiai Bah Hamid Pasuruan, Habib Al-Faqih yang ada di Malang, kiai-kiai di Banten, itu banyak sekali. Mereka mengalami pertemuan itu secara fisik, tapi sebenarnya bukan fisik yang memandang, ya. Ini kan ada anak-anak muda ngejekin Aba Guru Sekumpul karena Aba Guru merasa Nabi menyambutnya dan mencium dengkulnya. Ini orang la yafham syai'an, ya. Dia nggak ngerti, masa seorang Aba Guru Sekumpul dicium dengkulnya oleh Nabi Muhammad SAW, terus kuburnya goyang. Dia nggak ngerti hadis-hadis seperti ini. Nabi SAW tidak berbicara pandangan mata, tapi mata lagi melek, atau merem tapi dia masih jaga. Nabi melewati kuburan Nabi Musa, Nabi lagi sadar nggak? Bisa lihat ini, ya, Jaish dan kawannya Humaid, imam-imam di kalangan ulama-ulama tabi'in, mereka menyaksikan sang guru Thabit Al-Bunani yusalli fi qabri, salat di dalam kuburnya. Faqultu lilladzi ma'i ala tarah. Dia kurang yakin nih, maka dia tanya kepada Humaid, Humaid, kamu lihat nggak apa yang aku lihat? Kata Humaid, ya, aku lihat dia salat. Tanya lagi mas sampingnya, kamu lihat nggak? Pandangan mereka semuanya sama. Ini berkah nyentuh wali Allah. Sudah meninggal aja masih berkah, ya. Sudah meninggal aja masih, kita percaya berkah. Berkah itu dari Allah melalui hamba-hamba Allah. Enggak langsung kepada ente, mah ente siapa? Ya, ngaku-ngaku barokah langsung kepada Allah, ya. Baik. Lalu qala uskut. Nah, diam. Falamma sawaina alaihi, tatkala kami setelah menyempurnakan kuburnya, wa faragna ataina ibnata Thabitin, maka kami datang ke putri beliau ingin konfirmasi apa rahasia Imam Thabit Al-Bunani waktu dia hidup sehingga dia terlihat masih sholat di kuburnya. Apa jawaban beliau? Jawaban putrinya, qalat Umar ra'aitum, emang kalian melihat apa di alam kuburnya beliau setelah meninggal beliau? Fa akhbarna, lalu kami mengabarkan kepadanya. Faqalat kana yakumul lail 50 sana. Tahukah kalian, ayahandaku Thabit Al-Bunani tidak pernah luput dari tahajud witir 50 tahun berturut-turut. Ada yang bisa begitu? Ada yang sudah tahajud 50 tahun? Sudah ada? Belum, ya. Saya pun belum, karena umur saya belum 50 tahun. Fa idza kana as-sahar, di satu kali saat waktu sebelum subuh disebut waktu sahur. Qala fi du'aihi, beliau berdoa,
Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabri. Ya Allah, jika ada nikmat salat Engkau berikan kepada seorang hambamu, yaitu Nabi Musa, di kuburnya, fa'atiniha, tolong aku juga diberi nikmat itu. Yang dengar siapa? Putrinya. Kebetulan beliau saat itu, makanya berdoa berwirid di rumah disunnahkan bersuara. Ya, jadi kalau wiridan di rumah bersuara, gak usah berisik tapi bersuara. Yang kira-kira terdengar di dalam kamar kita atau di rumah kita. Jangan kaset yang disetel. Ya, apalagi YouTube, nanti YouTube-nya masuk surga. Dia mati, YouTube-nya masih hidup. Benar juga ya. YouTube-nya masih baca Quran, ya alhamdulillah, tapi dianya nggak baca Quran. Ya, hari ini orang-orang diajarkan untuk menerapi dirinya dengan MP3, dengan YouTube, ayat-ayat ruqyah. Walaupun itu bagus, tapi menurut saya kurang sempurna. Justru orang itu yang mesti berwirid, ya. Fama kana Allah liyarudda dzalika ad-du'a, ya, wa nadhiru dzalik. Nah, ini juga terjadi di hadis Imam Tirmizi, anallahu qad akrama ba'dha ibadihi. Allah memberikan keramat, memuliakan seorang hamba di masa Rasulullah SAW, setelah meninggal itu masih baca Quran. Ya, kama rawat Tirmizi min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'an ala qabrin wa huwa la yahsab annahu qabr. Di musim i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, karena masjid sudah sangat penuh, maka sahabat membuat khiba, makom atau tempat khalwat, kelambu-kelambu kecil atau kemah-kemah kecil di masjid. Jangan bawa kemah untuk camping itu di masjid, itu bid'ah itu. Ya, ada caranya, ada sanadnya itu. Bikin khibat di masjid ada sanadnya. Ini hari ini orang baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, main buat kemah di masjid. Akhirnya berantakan itu masjid. Ya. Ini dilakukan oleh ulama-ulama sufi dari tarekat Khalwatiyah, tarekat Qadiriyah, apalagi Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ya, Naqsyabandiyah Khalidiyah setiap puasa, dan itu kita lakukan setiap Ramadan. Biasanya kita lakukan juga Muharram, cuma ini sudah kita isi pengajian, jadi suluknya, khalwatnya kita skip dulu. Biasanya Muharram, Zulhijjah awal, dan Rajab. Ya, biasanya buat suluk. Nanti Ramadan 10 hari terakhir, berarti setahun tetap menjadi 40 hari. Ya. Insya Allah nanti kalau jadi yang di BSD itu ya, Insya Allah. Kalau enggak dimanapun, yang penting bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan bahwa sahabat Nabi ini, dia nggak tahu dia bikin tempat khalwat itu, kemah itu, di bawahnya ada kuburan. Wa huwa la yahsabu annahu qabrun. Dia tidak sadar itu adalah kubur. Fa idza fihi insan yaqra. Ketika dia berzikir, lagi sholat tahajud malam hari, ini yang disebut matikan diri sebelum. Untuk mendengar orang mati itu sholat dan zikir, gimana caranya? Matikan dulu diri kita. Jangan aktifkan telinga ini. Gimana caranya? Sibukkan diri dengan berzikir, lawan ngantuk, nanti dia pindah alam sendiri. Bertukarlah pendengaran dia dari telinga zahir menjadi telinga batin. Pendengaran zahir menjadi pendengaran batin. Biidznillah, dia mendengar insan yaqra surah, seseorang dari bawah tempat dia duduk itu membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, sampai akhir. Awalnya dia asik, sibuk, pas sudah selesai itu ayat, baru disadar suaranya kok tidak dari kanan, tidak dari kiri, tidak dari depan, tidak dari belakang, enggak juga dari atas, tapi dari bawah. Ketika dia sadar, fa'atan Nabi SAW fa akhbarah. Di riwayat lain dikatakan dia ketakutan dan dia lari kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah,
tunjihi min adzabil qabr. Tabarak itu adalah tameng, penjaga, bodyguard orang saat masuk ke alam kubur. Maka surat Tabarak itu sebutannya surat Tabarak, surat Al-Mulk, surat Mani'ah, surat Munjiyah. Sebutan dari surat Al-Mulk. Ya. Ingin aman di alam kubur? Coba wiridkan setiap sebelum tidur surat Al-Mulk. Itu amalan pengarang kitab ini, Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Setiap sebelum tidur dia mengamalkan surat Al-Mulk. Jadikan itu wirid. Satu kali cukup. Satu kali cukup. Kalau nggak sempat, Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Malam tadi kayaknya nggak ada yang ngamalin itu. Ya, nggak ada toh? Ya Allah, lelah ya Allah, bismillah. Syukur-syukur bismillah. Tapi nikmat sekali tidurnya. Nikmat ya. Istighfar sempat ya. Jadi minimal baca kulhu 3 kali, qul a'udzu falaq 3 kali, qul a'udzu binas ditipkan. Ya, itu langsung dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau ini Sunan Tirmizi, bukan dari Sahih Bukhari. Ya. Begitu juga sanad dari Ibnu Mandah. Imam Ibnu Mandah punya kitab ya, dari Sayyidina Talhah bin Abdullah, qala aradtu mali bil ghabati fa adrakani al-lail. Saya ingin mengambil, memanen hartaku yang ada di hutan, fa adrakani al-lail, tapi keburu malam di tengah jalan. Fa awaitu ila qabri Abdullah ibn Hizam. Maka aku mencari tempat rehat itu di samping kuburan Abdullah bin Hizam. Tuh perhatiin. Ini ulama-ulama salafus saleh kuburian semua nih. Ini dalil Pak Kiai ini menjadi kuburian. Ini dalil boleh tidur dekat kuburan. Ya, boleh nggak? Ini dalilnya. Ya. Fa sami'tu qira'atan minal qabr ma sami'tu ahsana minha. Lalu aku mendengar, tiba-tiba aku terdengar ada orang baca Quran dari kubur dengan suara yang sangat indah sekali. Faji'tu ila Nabi SAW. Esok hari aku lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau lapor pengalaman rohani kepada guru, bukan ke Facebook, ya, bukan ke teman, tapi kepada kesabaran menceritakan itu kepada guru, enggak kepada teman. Itu bagian dari innallaha ma'as sabirin. Ciri-ciri orang yang Allah berikan nur wusul walaupun sedikit. Sabar-sabarlah. Jangan nafsu menceritakan semua yang kita alami kepada orang. Ya. Lalu datang kepada baginda, fadzakartu dzalika lahu faqala dzalika Abdullah. Itu namanya Abdullah bin Hizam. Alam ta'lam anna Allah qabda arwahahum faj'alaha fi qanadil min zabarjat wa yaqut wa 'allaqaha wasata al-jannah fa idza kana al-lail ruddat ilaihim arwahum ila makaniha allati kanat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, murid Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim punya kitab judulnya Ar-Ruh. Kisah ini pun dinukil yang mirip-mirip seperti ini juga ada. Ibnu Qayyim imam Salafi. Ya, tapi Salafi hari ini nggak percaya. Dengan kitab itu dia nggak percaya. Apa kata dia? Ibnu Qayyim khurafat. Jadi imamnya pun dia tuduh khurafat, apalagi antum. Maka jangan berharap dipuji oleh mereka. Kita ngaji aja fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba aja. Mereka ngaku salaf, kita katakan kami nggak usah ngaku salaf, kami hanya berusaha mengikuti salafus saleh. Ya fastabiqul khairat, nggak usah benci-bencian, nggak usah emosi-emosian. Biar aja mereka yang emosi. Ya, orang emosi capek, ya wajahnya tegang nanti, nggak ada nurnya. Alhamdulillah ini wajah-wajahnya ada nur semua. Alhamdulillah Rabbil nur ngantuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kata baginda SAW? Alam ta'lam, tahukah kamu wahai Talha, orang-orang beriman, wali-wali Allah, jika mereka dicabut nyawanya oleh Allah, ja'alahum fi qanadil min zabarjat, mereka dibungkus pada satu wadah, satu kendaraan, satu media yang warnanya dari batu zabarjat dan yakut.
antara hijau dan merah-merah delima. Ya, zamrud. Kalau ini batu apa namanya, Pak? Hah? Saya nggak tahu namanya, dihadiahin orang. Ya, apa? Batu hijau, nggak tahu deh. Ya udah batu gitu deh. Kamu batu ya. Jadi kita nggak tahu wali-wali Allah ini dibungkus. Dan ini disaksikan oleh kekasih-kekasih Allah sampai hari ini. Beberapa wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah jika wafat, maka dia dibungkus dengan warna zabarjad, apa tadi? Zamrud wa yakut. Yakut itu merah-merah delima. Merahnya bukan merah nyala. Jadi merah yang disuka oleh baginda SAW, merah yang merah delima, merah apa sebutnya, marun ya. Jadi kalau merah nyala itu merah syaitan, kalau merah marun merahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dibungkus wa 'allaqaha wasatal jannah, lalu jadi belum akhirat datang mereka sudah digantung seperti ini, ditaruh di tengah surga. Ini tengah masjid, anggap saja ini surga misalnya, lalu mereka digantung ruhnya, dan itu banyak sekali. Ini kalau orang Cina, mungkin dulu ada nabi di sana, mereka kalau buat film terus ada orang-orang hebatnya, rohaninya jalan sampai kepada kantong-kantong ruh gitu. Mungkin dulu ada nabi di sana mendapatkan kabar yang sama, wahyu yang sama, lalu mereka jadikan cerita, dongeng, film, dan mereka buat seperti itu. Nah, kita nggak ngikutin itu, kita ngikutin wahyu yang turun kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan Nabi nggak pernah nonton film Cina toh. Jadi Nabi nggak ngikutin itu. Fa idza kana al-lail ruddat ilaihim, setiap malam maka ruddat ilaihim, dikembalikan ruh mereka, arwahuhum ila makaniha, di mana dia dikuburkan. Itulah alasannya kenapa Sayyidina Muhammad SAW yazurul kubur laila. Nabi kalau ziarah kubur pasti malam. Cuma kita kalau ziarah kubur malam hari, siang pun sudah disebut kuburiyun. Orang-orang pada takut, gimana kalau malam hari? Berarti Nabi itu kuburiyun sejati, ya. Sarkup, halo Sarkup. Nabi Muhammad SAW selalu ziarah malam hari, jarang sekali siang. Nah, tapi insya Allah kita nanti akan buat juga ziarah-ziarah menyesuaikan masa. Kenapa kita tetap lakukan siang? Kita ada hadis yang lain. Jika ada orang ziarah mengucapin salam, Allah akan kembalikan ruhnya, nggak nunggu malam. Karena orang dikubur malamnya nggak ada, siangnya nggak ada sebenarnya. Siang malam itu di sini. Maka guru kami baca hadis ini, tegur saya, Rozi, bukan malam terbenam matahari. Apa kata beliau? Malam yang dimaksud para sufi adalah terbenamnya keakuanmu, baru muncullah sang maha aku. Baru kita kemudian merasakan ini, ya. Mereka di alam zahir, alam batin, maka batinkan diri kita baru sama-sama zahir, baru ketemu. Jadi kenapa kalau ziarah kubur nggak ada rasa? Antum pakai akal, mereka sudah pindah alam, nggak nyambung. Jadi kalau ziarah pakai kolbu, pakai rohani, insya Allah ketemu dengan rohani mereka. Insya orang yang pernah ikut ziarah dengan kita, beberapa menyaksikan itu, alhamdulillah Allah izinkan, Allah tampakkan, ya. Dan itu alhamdulillah, itu bagian dari kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ujung dikatakan, ya, ruddat ilaihim arwahum ila makaniha allati kanat. Pertanyaannya, kalau dia meninggal di pesawat gimana? Itu ya. Kalau meninggalnya di laut gimana? Tolong diluruskan. Alam kubur lain dengan kubur. Alam kubur lain dengan kubur. Kalau kubur itulah yang ada pusara itu, yang ada gundukan tanah itu. Tapi alam kubur nggak mesti di tempat orang itu mati. Maka jangan heran di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu Sunan Bonang ada di Lasem, ada di Tuban, ada di Pulau Bawean. Ya,
Betul, Sunan Kalijaga juga begitu, dan beberapa sunan-sunan yang lain. Dan yang ini terjadi pada sebagian aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi, kata orang Yaman di Yaman, kata orang Yordan di Yordan. Bingung nggak? Ya, selamat bingung ya. Berdasarkan ini semua, saudara-saudariku semua, mulailah menikmati bacaan Quran ya. Mulai istiqomah baca Quran sebelum tidur, karena orang akan mati dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya buka handphone sebelum tidur, nanti gak bisa main handphone di sana karena gak ada tempat nyoloknya. Ya. Dan orang-orang yang sholat di kubur itulah yang mereka dapat memberi madat, mendoakan orang yang datang. Ya, ini yang kita cari saat ziarah kubur, mendapatkan al-madad ar-ruhani, limpahan-limpahan rohani yang Allah turunkan dari kepada sahibul qabr ya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, tidak usah khawatir, umat Islam ahlu sunnah khususnya tidak akan terjebak kepada syirik ya, nggak akan terjebak pada syirik, mau tidur di kubur, mau di apa, enggak. Orang yang paling lama tidur di kubur itu adalah istri baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa? Sayyidah Aisyah ya. Di mana Sayyidah Aisyah tidur di samping makbarah Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian Abu Bakar juga dikubur di situ. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, wahai Ummul Mukminin, izinkan Al-Fakir Umar juga tidak terpisah dari saudaraku Abu Bakar, dari kekasihku Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Karena dia punya adab, saudara ayahnya, saudara rohani ayahnya adalah ayahnya juga. Maka kita beradab kepada teman ayah kita seperti kita beradab kepada ayah kita ya. Itu cara silaturahim kepada orang mati, tapi dia masih punya sahabat masih hidup. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah merelakan dan mengatakan, harusnya yang dikubur di sana adalah aku, tapi karena saudara ayahku, sahabat sejati ayahku, tidak mau berpisah dari saudaranya. Itulah saudara sejati, walaupun tidak satu nasab, saudara yang rohaninya sudah menyatu ya. Akhirnya Sayyidah Aisyah keluar. Itulah orang terlama yang ziarah dan tidur di kubur, Sayyidatuna Aisyah. Maka jangan takut dengan kuburan, takutlah dengan orang yang masih hidup, jangan takut dengan orang yang sudah dikubur ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan kalau ada tanya jawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita. Selanjutnya, karena kita dalam waktu dan nanti setelah akan mulai tahu lagi, ada dua pertanyaan, satu dari jamaah pria dan satu lagi dari jamaah wanita dari ibu. Karena yang dari yang dari ibu ada, oh iya di pojok ya, di pojok di paling ikhlas. Paling ikhlas. Ini tolong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ya. Barangkali ketika bicara kubur itu sangat menarik dan banyak wawasan tambahan informasi baru, sehingga menjadi tidak salah kaprah. Insya Allah. Nah, di hadis yang terakhir barangkali ketika beliau menerjemahkan Faridakan alai murid dan lagi bahwa hukum dilakukan pihak tadi dimaknakan ke kira-kira makbaroh secara zahir. Salah tidak ketika maaf barangkali kalau ditambahkan dikembalikannya itu ke makan ketika masih hayatnya. Bisa ketika ada abah katanya diberikan kesempatan menyaksikan amalan anaknya dan sebagainya. Itu namanya tafsir apa, syarah isyari. Sudah mulai ini.
Jadi memahami hadis, memahami Quran itu betul ada dengan cara harfiah yang kemarin, ada yang cara yang ketiga zauq. Jadi tidak salah jika diterjemahkan faturaddu arwahum ila makaniha atau makanatiha. Lalu ruhnya setiap malam dikembalikan kepada tempatnya. Ini tempat apa? Apakah kuburannya atau tempat dia dulu wiridan? Maka sebagian ahli thariqah memahami itu tempat dulu dia petilasan. Itu diizinkan. Dan itu saat mungkin itu bagian dari syarah Zauqiyah Isyariyah. Itu boleh. Tapi hati-hati, syaitan dapat izin menyerupai wali dan ngaku jadi wali, bahkan ngaku jadi Allah. Tapi inilah anehnya, syaitan tidak boleh ngaku jadi nabi dan menyerupai Nabi Muhammad saja. Nabi Isa masih bisa. Jadi kalau ada orang mimpi Nabi Isa, belum tentu Nabi Isa. Mimpi Nabi Musa, belum tentu Nabi Musa. Hanya nur Nabi Muhammad SAW. Ya, kecuali dia melihat nur Nabi Muhammad SAW pada Sayyidina Isa, itu baru Sayyidina Isa. Itu ya. Maka ada caranya, ada ilmunya supaya yang kita lihat secara rohani itu bukan syaitan. Ya. Pertama mengenal sosok orangnya, lalu mengetahui namanya. Jadi kita panggil. Bahkan beberapa kawan saya kalau mimpi dengan orang-orang yang unik-unik itu, dia kasih pertanyaan. Jadi dia masih sadar dia lagi mimpi. Dia tahu, oh, lagi mimpi nih. Ya, kalau benar nih ruh yang suci, kita kasih pertanyaan. Dan beberapa gagal. Ketika dikasih pertanyaan, wajahnya berubah dan dia pergi. Ternyata dia syaitan. Ngaku jadi mursyid. Hati-hati ya. Oleh karenanya, pengalaman batin itu mesti dimulai dengan syahadat, dibuka dengan istighfar dan sholawat, supaya di backup oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti pakai syahadat? Mesti diperbaharui. Kita ini bisa ditipu oleh syaitan karena belum memperbaharui iman. Itu sebabnya zikir pagi sore khusus kepada yang ikut ngaji ataupun ikut daurah, saya ijazahkan secara umum, ya. Amalkan pagi dan sore. Kulu qabilna, ya. Ya, Al-Fatihah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Ya kanam dia masih. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi setelah syahadat, istighfar salawat pembuka, kemudian istighfar 100, apalagi la ilaha illallah wa la syarikalah sampai akhir. Jika tidak sempat, la ilaha illallah saja 100. Terus salawat 100, subhanallah bihamdihi subhanal azim 100. Lengkapi dengan ya latif supaya hatinya lembut, takdirnya terasa lembut, ya. Syukur-syukur ada waktu tambahkan zikir Allah ya Allah ya Allah ya Allah, baru ditutup Al-Fatihah. Ya, seperti yang 2 hari ini dipimpin oleh Buya Yunal, kira-kira begitu cara ngamalinnya. Ya. Kalau di rumah supaya nurnya nyebar, keraskan suaranya, bukan berteriak tapi bersuara. Ya, insya Allah diberkahi rumahnya. Ya, itu wirid wali Allah Al-Ghaus Abul Hasan Asy-Syadzili yang beliau dapatkan dari hadis-hadis Nabi dan guru-gurunya yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Satu pertanyaan lagi, sudah? Abul Hasan Asy-Syadzili, ya, tambahkan Al-Ghausi. Al-Ghausi, Ghaus, wali Ghaus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita kan menjalankan ibadah. Kita ini sebagai manusia tuh sampai mana sih di hadapan Allah? Kalau misalkan selesai, kita Baik. Ya. Allah itu gak menuntut sholat banyak. Yang Allah tuntut adalah aqimis shalah li zikri. Dirikanlah sholat, itu terjemahan lama. Tapi terjemahan yang kita sudah pakai di sini, berusahalah menyempurnakan sholat untuk mengingat. Maka sempurnanya sholat dengan mengingat. Oleh karenanya, ma'rifatullah syartu kamalis shalah.
mengenal Allah adalah syarat sempurna salat. Masalahnya ilmu ma'rifat tidak ada batasnya. Kalau salat ada batasnya. Salatlah semampunya, tapi jangan pernah membatasi ngaji. Bermursyidlah kepada satu mursyid, tapi untuk ngaji belajar ilmu jangan terbatas satu mursyid. Mursyid hanya membagikan wirid dan talqin, tapi ilmu belum tentu bagian dia. Karena wali talqin kadang-kadang dia tidak wali ilmu. Ambillah ilmu kepada wali-wali Allah yang Allah titipkan ilmunya. Maka di ribat kita punya mursyid cukup satu atau satu pergerakan. Di ribat itu banyak orang yang sudah, beberapa yang sudah dapat izin untuk mentalkin, tapi sebenarnya kami satu. Jadi ada satu dalam pengertian jamaah, ada satu dalam pengertian mursyid tarekat ini gitu. Ya, kami ini satu. Ya, jadi siapapun yang mentalkin dari 4 orang yang ada di ribat itu hitungannya satu mursyid. Satu mursyid. Jadi sama siapapun nanti ditalkin di ribat, berarti dia punya mursyid satu. Oke? Dan bergurulah kepada siapapun. Ya, jadi ngajinya, ngambil ilmunya kepada siapapun. Kenapa? Rahmat Allah itu luas, tidak hanya turun kepada guru kita, seperti turun juga kepada guru-guru yang lain. Ya, tapi satu syarat, alaikum bil adab, beradab. Jangan tidak beradab. Ciri-ciri murid beradab, dia tidak suka mengadu-adu guru. Ya, dia anggap ini menu yang berbeda. Kalau dari fulan saya dapat ini, nikmat sekali. Ganti menu, dapat ilmu ini, gak usah dikatakan, gak enak sama dia. Gitu. Jangan ngomong gitu. Kalau kita bisa kayak dia boleh. Ya, jangan jadi juri, padahal belum apa-apa. Jadi yang berlanjut setelah mati adalah sholat ma'rifat, sholat zikrullah. Oleh karena itu, sholatlah semampunya, tidak usah bebani diri dengan saya tidak sanggup banyak sholat, udah. Tapi bermakrifatlah semaksimal mungkin. Ambillah ilmu ma'rifatullah sebanyak mungkin. Itu nggak ada limitnya. Insya Allah meninggal dalam husnul khatimah, itu disebut dalam hadis Nabi, al-mu'min la yashba' min khair. Seorang mukmin tidak pernah puas dengan al-khair. Khair saya artikan bukan yang kebaikan saja, tapi kita artikan ma'rifatullah. Khairul mu'min ayyakuna arifan billah. Ya, sebaik-baik mukmin adalah jika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah itu namanya banyak, sifatnya tak terbatas, maka mengenal Allah tanpa batas. Sampai mati pun para nabi masih cari makrifat. Dan terakhir saya sering menyebutkan sebulan ini, Sayyidina Muhammad SAW ketika semua umat datang minta syafaat, maka beliau sujud dan diilhamkan, diwahyukan kepada Allah nanti di akhirat. Bayangkan, wahyu makrifat masih turun di padang mahsyar. Wahyu yang sudah berhenti, wahyu apa? Wahyu syariat sudah nggak ada. Wahyu syariat sudah selesai dengan wafat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi wahyu ma'rifat, wahyu ilmu, wahyu knowledge, ma'rifat itu berlanjut. Apa kata beliau? Fa'alhamani Allah mahamidah. Maka aku diwahyukan Allah untuk membaca beberapa nama yang aku memujinya dengan nama-nama itu. Berarti seorang Nabi Muhammad SAW ma'rifatnya pun masih berlanjut, apalagi kita. Inilah semangat khasais al-ummah al-muhammadiyah. Jika nabinya gak pernah merasa puas dengan ma'rifatullah, apalagi umatnya yang belum begitu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali cukup.